itu. Bagaimana menghadapi goncangan yang sedang terjadi di dunia. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu nanti kita akan belajar waktu itu kapan, waktu itu saudara ya. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya apa? Bumi saja melainkan langit juga. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang terjadi goncangan tidak usah kaget. Karena ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Bahwa yang tergoncang itu bukan hanya bumi saja tapi juga langit. Langit ini bukan bicara tempatnya Tuhan, bukan. Kita tahu bahwa ada langit tingkat-tingkatan, roh-roh di udara. Hari-hari ini sedang terjadi semua goncangan demi goncangan. Supaya apa saudara? Next. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. Jadi saudara, goncangan itu sebenarnya baik. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Maksudnya Tuhan tuh bilang gini saudara. Kalau selama ini mungkin engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kekuatanmu itu akan digoncang. Ya, kalau selama ini mengandalkan apa yang ada di dunia, itu semua akan digoncang. Apa semua yang berasal daripada dunia, itu semua akan digoncang. Amin saudara. Ekonomi akan digoncang, ya. Segala hal akan digoncang. Apalagi yang berasal daripada dunia. Apa saudara? Sakit penyakit dari mana? Dunia. Dengan kata lain saudara, saudara punya pengharapan. Wah, kalau sakit penyakit bisa digoncang, berarti saudara pegang yang tidak bisa digoncang. Apa saudara? Kesehatan dari Tuhan. Amin saudara. Yang daripada Tuhan adalah kesehatan. Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Sakit penyakit itu dari dunia. Pernikahan. Kalau saudara bangun dasar pernikahan saudara, dari apa kata dunia, itu juga akan digoncangkan hari-hari ini saudara. Ada banyak pernikahan saya lihat, pejabat-pejabat, orang-orang top, orang-orang hebat. Kurang apa saudara? Secara materi tidak kurang. Tapi banyak tergoncang hari-hari ini. Kalau saudara lihat berita, selingkuh di sana, selingkuh di sini. Waduh. Nah saudara, makanya kita harus bangun dasar yang benar saudara. Betul? Cari apa yang tidak dapat tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Jadi saudara tahu bahwa di dalam hidup saudara ada kerajaan yang tidak tergoncangkan? Karena sang raja itu tinggal dalam hidup saudara. Amin. Sehingga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya saudara, ini lebih bagus. Bahasa Indonesianya agak sedikit beda. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Marilah kita memiliki kasih karunia itu. Supaya apa? By which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Ternyata saudara, Tuhan kasih kuncinya. Bagaimana engkau bisa melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Di akhir zaman ini, let us have, marilah kita terus berpegang pada anugerahnya. Karena anugerahnya itulah yang membuat kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang berkenan dan dengan takut akan Dia. Amin. Saudara tidak bisa melayani Tuhan dengan benar kalau saudara digerakkan oleh ketakutan. Saudara tidak bisa melayani Tuhan dengan benar kalau saudara merasa dituntut untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saudara tahu anugerah Tuhan, saudara tahu cintanya Tuhan, itu yang membuat saudara bisa melayani Tuhan lebih baik lagi saudara. Amin saudara, hari-hari ini kita butuh anugerahnya lebih lagi saudara. Ayat ini tidak berdiri sendiri, ayat 25 sampai 28. Tapi kita akan belajar konteks daripada Ibrani 12 ini apa saudara sebenarnya. Nah untuk belajar tentang konteksnya kita harus mundur beberapa ayat sebelumnya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan, nah ini bicara tentang gunung apa? Gunung yang penuh dengan api dan badai yang menyala-nyala, gunung apa ini saudara? Gunung Sinai. Kita baca terus ayat berikutnya. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang buat mereka yang mendengarnya menjadi apa?
memohon supaya jangan lagi bicara kepada mereka. Next, ayat 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika ada binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan, ini peristiwa di mana nih saudara? Ini Keluaran pasal 20 dan saudara baca di rumah. Jadi waktu mereka mau sampai di kaki gunung Sinai saudara, terus kemudian Tuhan suruh mereka naik, mereka bilang tidak, Musa, lu wakili ketong sah. Pokoknya apa yang Tuhan bilang, ketong akan ikuti semua. Wah, mereka sombong sekali saudara. Oke, kalau gitu akhirnya Musa naik. Waktu Musa naik saudara, waduh peristiwa ini terjadi sangat menakutkan. Itu gunung puncaknya dipenuhi dengan api, dipenuhi dengan petir. Waduh, itu mereka sangat ketakutan. Itu atmosfer yang sangat menegangkan saudara. Bahkan dikatakan mereka sangat takut saudara. Untuk mendekat saja mereka takut. Saudara tahu? Ini apa? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hukum Taurat. Waktu hukum Taurat diberikan, ketakutan demi ketakutan terjadi karena apa? Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan manusia. Hukum Taurat itu perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel, di mana orang Israel itu harus sempurna, baru Tuhan memberkati orang Israel. Kalau orang Israel itu gagal, maka Tuhan akan mengutuk orang Israel. Sehingga apa saudara? Sehingga hukum Taurat menuntut kesempurnaan dan kebaikan manusia. Sehingga orang yang hidup di bawah hukum Taurat tidak pernah ada ketenangan, selalu hidup dalam ketakutan. Karena tidak pernah merasa dirinya cukup memuaskan hati Bapa di sorga. Selalu rasa ada yang kurang. Selalu rasa ada yang Tuhan kurang suka sama hidupnya. Selalu rasa ada Tuhan itu sepertinya Tuhan ada yang kurang, seperti Tuhan tuh tidak sayang betul sama dirinya. Ada yang merasa di tempat ini seperti ini? Saudara, kita mungkin berkata kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kalau engkau menjalani hidup ini dengan sebuah kesadaran, sebuah pemikiran, kayaknya ada yang kurang yang saya harus buat Tuhan supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Kayaknya harus ada yang aku lakukan supaya Tuhan lebih mencintai hidup saya. Sehingga engkau hidup dari ketakutan demi ketakutan. Engkau merasa persoalan demi persoalan yang engkau alami itu karena Tuhan hukum hidup saudara. Sekalipun engkau tidak mengerti apa arti hukum Taurat, tanpa sadar engkau sedang hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Dan itu mendatangkan ketakutan saudara. Dan firman Tuhan katakan, mereka takut untuk datang pada Tuhan. Mereka tidak berani untuk datang sama Tuhan. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, Musa saja yang terbaik yang ada di perjanjian lama saudara. Yang bisa ketemu Tuhan. Tuhan bilang dia adalah sahabatku. Musa saja berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Makanya saudara, kalau saudara hidup di bawah tuntutan, segala sesuatu jadi menakutkan hidup saudara. Ya, saudara akan hidup dalam depresi, saudara hidup dalam intimidasi, saudara selalu hidup rasa tuntutan, rasa kekurangan, rasa tidak pernah cukup dalam hidup saudara. Karena yang menggerakkan saudara ketakutan. Ketakutan Tuhan tidak sayang sama saudara, ketakutan Tuhan tidak ampuni saudara. Tetapi kamu sudah datang, haleluya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, bukan lagi Gunung Sinai. Ya, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Hari ini jangan mau saudara buat kemah lagi di Gunung Sinai. Di situ tidak ada siapa-siapa saudara. Tuhan tidak ada di situ. Malaikat juga tidak ada di situ. Tuhan di mana? Malaikat di mana? Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat. Wow, di dalam perjanjian kasih karunia ada ribuan malaikat saudara. Beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Next. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi, apa artinya ini? Artinya gini saudara, hari ini Allah itu menghakimi engkau itu adalah orang benar. Itu betul-betul legal, saudara tahu? Untuk Tuhan itu menjadikan engkau benar, menyatakan engkau benar, kalau di dalam perjanjian lama, itu tidak bisa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian hukum Taurat, itu tidak bisa, karena manusia hidup di bawah hukum Taurat. Tapi saudara tahu, sejak Yesus naik di atas kayu salib, disitulah telah terjadi pertukaran. Dosa saudara dipindahkan ke Yesus, kebenaran Yesus dipindahkan ke saudara.
saudara dijadikan benar karena ada seorang pribadi yang bayar buat hidup saudara 2000 tahun yang lalu. Allah bukan tidak adil, Allah sangat adil. Dan karena dia adil, dia menghukum setiap dosa kita di dalam tubuh Yesus. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, tapi dia sangat peduli dengan dosa. Oleh karena itu dosa harus dihukum dan dihukum di atas tubuh Yesus. Dan karena dosa dihukum di atas tubuh Yesus, hari ini Tuhan itu menghakimi engkau sebagai orang benar. Dan itu sangat-sangat adil. Amin saudara. Kalau hari ini engkau orang percaya, orang lahir baru, dan Tuhan bilang engkau orang tidak benar, itu Tuhan tidak adil. Tapi karena engkau orang percaya, orang lahir baru, hari ini kalau Tuhan bilang engkau orang benar, itulah keadilan Allah. Sehingga kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita harus setuju dengan Tuhan. Amin. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah permecikan yang berbicara lebih kuat daripada darah, ada 2 darah yang disebut di sini. Yang pertama darah siapa? Darah Yesus. Yang kedua darah siapa? Darah Habel. Apa persamaan darah Yesus dan darah Habel? Persamaannya adalah darah itu punya kekuatan untuk berteriak, bicara. Di dalam darah ada nyawa. Makanya setiap darah yang tertumpah, darah itu bisa teriak sama Tuhan. Waktu Kain bunuh Habel, karena persembahannya ditolak sama Tuhan, karena dia pakai cara yang salah. Dia datang sama Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan hasil tanahnya yang terkutuk. Tuhan tolak persembahannya, Tuhan terima persembahan Habel karena Habel datang dengan korban yang berdarah. Itu lambang daripada Kristus. Tuhan senang dengan persembahan itu. Sehingga apa terjadi? Kain iri hati kan? Kain iri hati, karena iri hati akhirnya apa? Dia punya keinginan untuk membunuh. Maka hati-hati loh iri hati. Iri hati sebenarnya bisa membunuh loh. Membunuh itu bukan cuma dengan fisik, dengan perkataan. Kalau kita udah iri hati, hati-hati saudara. Hati-hati dengan iri hati. Nah Kain itu akhirnya apa saudara? Kain itu akhirnya membunuh Habel. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Kain, di mana adikmu? Kalau Tuhan tanya itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tanya itu Tuhan ingin kita menyadari, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Kain bilang, emangnya beta penjaga beta pu adik? Emangnya beta ini yang jaga dia? Kain, darah adikmu itu teriak sama aku. Saudara tahu? Darah Habel itu teriak bilang apa? Balaskan! Balaskan! Aku dibunuh dengan tidak bersalah, balaskan! Jadi hati-hati saudara, kalau darah tertumpah, darah itu bisa berteriak. Dan darah itu menuntut balas. Dan Tuhan dengar suara darah. Tuhan dengar suara darah. Tapi firman Tuhan berkata, ada satu darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah siapa? Darah Yesus. Perbedaannya, darah Yesus bicara tentang apa? Ampuni. Darah Habel bicara tentang balaskan Tuhan, balaskan Tuhan. Darah Yesus berkata, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka, ampuni mereka. Darah Yesus bicara tentang pengampunan dosa. Darah Habel bicara tentang penghukuman, pembalasan. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dan Allah mendengar itu saudara. Sehingga hari ini saudara, yang menjadi inti dari Gunung Sion itu saudara, salah satu core yang terpenting di dalam Gunung Sion yaitu apa? Pengampunan dosa. Katakan pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Amin saudara. Pengampunan dosa itu adalah inti dari pemberitaan Injil. Banyak kali kita hanya bicara pengampunan dosa, pengampunan dosa. Tapi kita tidak sungguh-sungguh tahu. Kita tidak sungguh-sungguh mengalami kuasa daripada pengampunan dosa itu saudara. Sehingga kita selalu merasa, ya Tuhan ampuni dosa saya. Tapi kalau saya gagal lagi berarti dosanya dihitung lagi. Menurut saudara kira-kira, saya mau cek di tempat ini ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia ampuni dosa kita seluruhnya atau sebagian? Seluruhnya itu maksudnya apa? Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Betul?
Setuju? Wah, luar biasa deh UCC ya. Artinya tidak sia-sia, saudara. Karena apa, saudara? Masih ada pengajaran yang berkata, waktu kita lahir baru, detik kita lahir baru, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi kemudian waktu kita menjalani hidup itu setelah lahir baru, nah dosa kita mulai dihitung lagi. Lu buat salah satu, Tuhan hitung lagi. Lu buat salah dua, Tuhan hitung lagi. Lu buat salah tiga, Tuhan hitung lagi. Nah lu harus minta ampun. Kalau lu seni minta ampun, awas lu, hati-hati. Lu salah minta ampun, masuk neraka. Ada seperti dengar pengajaran seperti itu? Banyak, saudara. Banyak, saudara. Coba kita buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni berapa banyak? Segala pelanggaran kita. Segala itu berapa banyak? Waktu Yesus mati kita belum lahir, betul? Bagaimana Dia bisa ampuni segala dosa kita? Nah dulu saya juga bingung, bagaimana Dia bisa ampuni segala dosa kita? Kita kan belum lahir. Nah kalau kita pakai prinsip seperti itu, kita tidak akan bisa mengerti. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Tuhan di luar waktu. Kita manusia ini di dalam waktu. Maksudnya gini saudara, kita tuh tidak bisa bilang hari ini hari apa? Hari Minggu. Besok saya tidak mau hari Minggu, saya mau hari Rabu. Bisa tidak? Tidak bisa, karena kita diciptakan Tuhan, waktu ada baru kita ada. Betul tidak? Tuhan ciptakan dimensi waktu, baru kita manusia diciptakan di dalam dimensi waktu. Tapi Tuhan itu di luar dimensi waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia ada sebelum waktu ada. Jadi bagi Tuhan, makanya kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, anak domba Allah itu sudah menderita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Karena Tuhan itu di luar waktu. Bagi Tuhan peristiwa salib, itu bukan 2000 tahun yang lalu, bagi Dia bisa saja itu sekarang. Karena Dia di luar waktu. Begini saudara, ini waktu nol. Ini waktu 6000 tahun. Kita manusia tidak bisa keluar dari dimensi ini. Kita harus menjalaninya. Tapi Tuhan, Dia di sini. Dia lihat yang awal, Dia lihat yang akhir. Makanya dikatakan, Dialah Alfa, Dialah Omega. Amin saudara. Waktu Dia naik di atas kayu salib, saudara tahu apa yang terjadi. Di saat itulah Dia melihat hidup saudara dan saya hari ini. Tahun 2025, engkau yang duduk di tempat ini, Dia sudah menghapuskan segala dosa dan pelanggaranmu. Amin saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan tahu betapa besar Dia mengampuni dosa kita. Itu bukan berdasarkan pelanggaran kita saudara. Efesus 1 ayat 7 bilang gini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut apa? Bukan menurut pelanggaran saudara. Saudara mungkin buat dosa 100. Tuhan ampuni bukan dengan 100. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi yang Dia bayar buat hidup saudara itu overpayment. Jauh lebih besar daripada dosa saudara. Saudara, misalnya kalau saudara ini punya teman lagi berhutang. Dia dililit utang, mungkin hutangnya 100 juta. Saudara tanya sama dia, lu hutang berapa? 100 juta. Oke, ini beta kasih lu 1 triliun, lu pi bayar sudah. Kira-kira kalau saudara sudah tahu, saudara dibayar 1 triliun, saudara masih takut ketemu orang yang kasih utang saudara? Mungkin kalau saudara hari ini belum bisa bayar utang, saudara mungkin ketemu orang yang kasih utang, kalau dia datang bilang beta sudah ada. Ya kan? Tapi kalau saudara tahu, utang saudara sudah dibayar, dan bahkan lebih daripada utang saudara. Kalau saudara masih takut ketemu yang kasih utang, kira-kira yang kasih bayar saudara punya utang sedih tidak? Pasti sedih. Itulah realita kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak tahu kebenaran ini, sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tapi kita masih hidup di dalam bayang-bayang ketakutan. Dan itulah yang menjadi dasar kalau goncangan itu datang, kita akan tergoncang. Sebenarnya yang menakutkan buat kita, yang paling menakutkan itu bukan gempa bumi, bukan perang di luar sana, bukan resesi ekonomi, itu cuma memicu. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika jiwa saudara tidak pernah tenang dan saudara merasa Tuhan itu jauh dari hidup saudara. Yang paling menakutkan dalam hidup ini adalah apa? Ketika engkau pikir engkau terpisah dari Tuhan. Yang paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika engkau pikir
Tuhan itu tinggalkan hidup saudara. Tapi kalau saudara sadar hari ini bahwa dia sudah bayar setiap dosamu, bahkan lebih daripada setiap pelanggaranmu. Makanya ada lagu, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Timur dari barat itu bukan Kupang Timur, Kupang Barat, saudara. Bukan Indonesia Timur, Indonesia Barat. Timur dan Barat itu tidak terukur, saudara. Itu yang Tuhan mau kita mengerti. Waktu kita mengerti ini, saudara. Saudara ada dalam sebuah solid foundation. Fondasi yang kuat untuk saudara menjalani setiap goncangan, tantangan yang ada di dalam hidup ini, saudara. Karena saudara tahu ada seorang pribadi yang tidak pernah tinggalkan saudara, apapun keadaan dan situasi hidup saudara. Karena dia sudah bayar setiap pelanggaranmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin, saudara. Kalau kasih karunia itu menuntut kesempurnaan kita, itu bukan kasih karunia, saudara. Justru Tuhan tahu kita tidak mampu. Tuhan kasih karunianya seperti itu. Ada yang bilang, oh kalau gitu kita hidup seenaknya saja. Nah itu topik yang lain, nanti saya tidak akan bahas hari ini. Tapi saya akan bicara dulu, saudara mesti yakin. Saudara mesti sadar, pengampunan dosa dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Amin? Itu mesti tertanam kuat. Di dalam Efesus 1 ayat 7 kata, di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh. Kata kita beroleh itu bahasa Inggrisnya, we have, in him we have redemption. Kata we have itu dalam bahasa Yunaninya itu dalam present aktif indikatif. Itu artinya suatu peristiwa yang terjadi sekarang dan sedang terjadi terus menerus. Pengampunan dosa itu berkat yang terbesar dalam hidup ini. Sehingga kita harus terus menyadari, bahkan seorang teolog, orang Yahudi, dia menjadi orang Kristen di abad yang ke-18, namanya Adolf Saphir. Adolf Saphir ini membuat sebuah pernyataan begini, saudara, bahwa pengampunan dosa itu adalah ibu dari segala berkat. Pengampunan dosa itu adalah ibu dari segala berkat. Artinya apa? Kalau dikatakan ibu, itu artinya kalau saudara dapatkan berkat itu akan melahirkan berkat-berkat yang lain. Saya akan tunjukkan beberapa berkat yang lahir karena pengampunan dosa. Saudara ingat kisah mengenai seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya. Satu kali ada orang yang lumpuh, kemudian dia digotong sama 4 orang temannya. Maka saudara mesti ketemu teman-teman yang bisa bawa saudara pada Yesus. Temukan komunitas yang selalu bisa bawa saudara pada Yesus. Saudara, orang lumpuh ini imannya udah tidak bisa lagi. Dia udah menyerah mungkin. Dia bilang mau mati sudah. Tapi ada 4 orang temannya tidak menyerah. Yesus sedang ngajar di sebuah rumah penuh, saudara. Mereka tidak bisa masuk, mereka lewat atas. Mereka naik ke atas, saudara tahu rumah orang Yahudi, kalau saudara ke Israel, itu rumahnya dari batu semua, saudara. Jadi saya bayangkan bagaimana mereka harus pukul-pukul itu dinding batu itu, saudara. Sampai ada lubang yang cukup untuk mereka turunkan satu orang itu persis di depan Yesus. Waktu Yesus lihat itu, saudara, Yesus bukan lihat iman orang itu, Yesus lihat iman teman-temannya. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Tapi kemudian apa? Yesus bilang gini, dosamu sudah diampuni. Aneh kan? Orang-orang situ langsung rame. Wow, ini orang sesat, mana bisa diampuni dosa? Emangnya dia siapa? Emangnya dia Allah, dia bisa ampuni dosa? Yesus bilang, mana lebih mudah? Bilang, dosamu sudah diampuni atau bilang bangun dan berjalanlah? Menurut saudara mana lebih mudah? Dosamu sudah diampuni, kan tidak kelihatan kan? Kalau bilang bangun dan berjalanlah, kalau tidak bangun bagaimana, saudara? Kalau dia mati bagaimana? Saudara, tapi Yesus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa anak manusia punya kuasa? Setelah dia bilang dosamu sudah diampuni, baru Yesus bilang bangunlah dan berjalanlah. Kenapa, saudara, Yesus seperti itu? Apakah Yesus tidak tahu orang lumpuh butuh berjalan, orang lapar butuh makan, orang buta butuh. Kenapa dia harus pakai dosamu sudah diampuni? Karena Yesus tahu, kalau orang itu masih sadar dosanya belum diampuni, imannya tidak bisa tumbuh. Imannya tidak bisa tumbuh. Makanya kalau kita doakan orang sakit, pertama kita harus pastikan dia mengerti bahwa Tuhan tidak pernah kasih sakit. Yang kedua, Tuhan sudah ampuni segala dosanya.
Amin. Supaya apa? Imannya bisa tumbuh. Karena waktu kita tidak lagi sadar akan dosa, tapi kita sadar akan pengampunan dosa. Di situ iman kita tumbuh, saudara. Amin, saudara. Ada satu lagi kisah. Ada seorang wanita yang datang pada Yesus. Pada waktu Yesus sedang diundang makan oleh orang-orang Farisi. Nanti saudara boleh cari kisah itu ya. Waktu Yesus makan, mereka ada meja bulat begini. Yesus sambil tidur begini, kaki mereka. Tiba-tiba seorang wanita datang. Dan wanita itu meminyaki kaki Yesus di depan orang banyak. Dia meminyaki pakai apa? Pakai rambutnya dan minyak wangi. Sudah tahu? Dalam hati mereka bilang, seandainya Yesus tahu siapa wanita ini. Karena wanita itu adalah orang berdosa. Wanita itu datang, dia meminyaki kaki Yesus. Kemudian orang-orang itu mulai pikir dalam hati mereka, kalau Yesus tahu siapa wanita ini. Yesus bilang gini, Simon, ada kisah gini. Ada 2 orang yang berhutang kepada seseorang. Yang satu utangnya 100.000, yang satu utangnya 100 juta. Dua-dua berutang pada satu orang. Dan kemudian yang kasih utang ini buat keputusan, sudah kita hapuskan dua-duanya. Baik yang 100.000 maupun 100 juta. Kalau menurut lu Simon, kira-kira yang paling bersyukur yang utangnya berapa? Yang 100.000 atau 100 juta? Pasti 100 juta, betul? Nah, Simon juga jawab begitu, saudara. Yang pasti yang 100 juta. Benar sekali katamu, Simon. Lihat, aku dari tadi duduk, engkau undang makan. Bahkan kau tidak kasih air untuk aku cuci kaki. Tapi wanita ini, dia pakai rambutnya sendiri. Dia pakai minyak termahal untuk menyeka kakiku. Saudara tahu dia bilang apa? Barang siapa yang tahu dosanya yang besar itu diampuni, maka dia akan bisa berbuat kasih lebih banyak. Amin, saudara. Setiap kita orang berdosa. Dan dosa kita semua dosa yang besar. Masalahnya banyak yang tidak sadar kalau dosa kita sudah diampuni. Banyak yang pikir mungkin dosanya kecil. Banyak yang pikir dia harus bayar sendiri dosanya dengan perbuatannya. Banyak yang pikir dia melayani untuk bayar dosanya. Banyak yang pikir dia lakukan ini dan itu untuk bayar dosa. Tidak, saudara. Dosa kita tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Hanya bisa dibayar dengan darah Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara tahu, saudara ini diampuni sepenuhnya. Semakin saudara sadar, semakin saudara bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Ada satu kisah lagi, waktu Petrus sama Cornelius, ingat kisah itu? Petrus kan lagi tidur, lagi ini doa, dapat mimpi, ada makanan yang haram-haram itu, ada seibabi, ada apa, ya kan? Disuruh makan itu. Om Peu bilang, tidak Tuhan, Petrus bisa makan itu haram. 2 kali, saudara. Akhirnya ada orang utusan Cornelius datang, ketok pintu, tok. Ada nama Om Peu di sini kok. Wah, Om Peu turun, iya itu beta, kenapa? Nah tadi malam ketemu bos, ini dapat mimpi dari Tuhan, malaikat datang. Katanya suruh di sini ketemu dengan Om Peu. Oh beta Om Peu, lu bos siapa? Oh beta bos ini tentara Romawi, orang hebat. Oke. Petrus langsung pergi. Begitu sampai di rumahnya, saudara, mereka sudah kumpul seperti mau ibadah, saudara. Cornelius dan seluruh keluarganya semua bukan orang Yahudi. Mereka duduk. Dan Petrus baru tahu ternyata Tuhan suruh yang haram-haram itu bicara tentang bangsa-bangsa di luar Yahudi. Itu juga menerima keselamatan. Langsung Petrus khotbah, saudara. Petrus khotbah. Saudara tahu apa yang dia khotbahkan? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10. Tentang dialah, dia ini siapa? Yesus. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat apa? Pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi saudara tahu, Petrus itu khotbah bukan cuma 1 ayat, dia khotbah panjang, saudara. Tapi waktu terakhir dia khotbah sampai di ayat 43 ini, saudara. Dia khotbah tentang pengampunan dosa. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia khotbah tentang pengampunan dosa di dalam nama Yesus oleh darahnya. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata
demikian, apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini seperti apa, saudara? Seperti Roh Kudus itu kasih konfirmasi. Tadi dia khotbah dari awal. Sepertinya Roh Kudus tidak bereaksi. Petrus khotbah, saya percaya Roh Kudus ada. Tapi waktu dia khotbah tentang pengampunan dosa, ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Kata turunlah itu, saudara, itu di dalam bahasa aslinya adalah Roh Kudus itu seperti memeluk. Kata turunlah ini adalah kata yang sama yang dipakai Bapa yang kehilangan anaknya. Waktu anaknya datang dari jauh, Bapa ini langsung peluk anaknya dan dikatakan fell on. Jadi kata turunlah itu seperti memeluk. Sebenarnya kita hari-hari ini butuh dipeluk sama Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau sedang merasa kering. Hari-hari ini kau mungkin sedang merasa depresi. Hari-hari ini kau sedang merasa seperti tidak ada lagi semangat. Bahkan semangat melayani Tuhan udah mulai kendor. Karena situasi, karena keadaan. Ditambah goncangan demi goncangan yang ada di dunia. Goncangan yang ada di sekitar kita. Engkau mulai tawar hati. Engkau mulai lemah. Tapi hari ini dengar baik. Waktu engkau dengar hari ini, Roh Kudus, waktu engkau dengar tentang pengampunan dosa, sadari bahwa dia sudah ampuni segala dosamu. Bahkan lebih daripada segala dosa kita. Waktu engkau dengar seperti itu, engkau rasakan Roh Kudus memeluk hidupmu. He embrace you. He fell on you. Dia memeluk hidupmu. Waktu engkau dengar tentang pengampunannya. Waktu engkau dengar tentang cintanya yang mengampuni segala dosa.